Cek suara Mbak yang sudah masuk. Ya, sambil nunggu teman-teman yang lain. Ini jam 1 masih kurang dikit. Cek suara. Semangat pagi Mbak Siti Komsatun ya, Mbak Warkati, semangat pagi. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain. Cek suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam Mas Naufal, Mbak Evi, Mbak Erna Rosvi. Semangat pagi Mbak Antul hadir. Oke, suara sudah mantap. Oke Mas. Oke, ini jam 1 kita mulai ya. Jam 1 lebih dikit lah. Ini baru jam 1-an. Sambil nunggu teman-teman yang lain. Ini karena siang mungkin kemungkinan yang online juga enggak sebanyak kalau malam ya, tapi enggak apa, kita tetap belajar bersama. Oke, Mbak Ati, Mas Aji. Oke, suara oke, Mbak Tini ya. Separa, Mbak Kartik, Mbak Desi. Oke, jelas Mbak suaranya, Mbak Ati. Mbak apa Mbak? Oke, 5 menit lagi kita mulai ya. Sambil kita nunggu yang lain. Nanti kita sebenarnya saya pakai ini, pakai PowerPoint, pakai PPT, tapi saya nggak bisa menampilkan di laptop. Tapi nanti untuk materi saya share di grup Telegram ya. Nanti teman-teman bisa lihat, bisa download, bisa pelajari di grup Telegram. Sebenarnya tadi mau live di sekretariat tapi belum siap tempatnya, jadi saya live di rumah aja. Nanti untuk materi saya share di grup Telegram, jadi teman-teman bisa pelajari lagi, bisa lihat lagi. Oke, Mbak Eni, Mbak Lina, oke, Pak Nurohim, Mbak Fitri Nasa Jepara ya. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Wih, Pak Nur Haryono, Paman. Oke, suara bening. Mbak Seti, Mbak Nurul Agustina, Mbak Kolidin, Mbak Aratih. Oke, Mas Firman. Wah, ini upline gue nih. Mas Firman Santoso nih. Woi, Pak Komandan, Pak Munir. Mbak Asia, oke. Mbak Salis ya. Mbak Salis dari Hongkong ya, Mbak Salis ya. Oke, Mbak Nur, Mbak Sri Wahyuni, Mbak Ratih, semangat Wiro Brajan ya. Oke, Mbak Siska Ungaran nih, Mas Hafizin. Oke, saya mulai aja ya. Nanti yang teman-teman yang lain mungkin karena ini waktunya siang, mungkin baru kerja atau entah baru istirahat, nanti biar bisa nyusul. Oke, Mas Haji, semangat pagi, Mbak Tini. Nanti biar yang lain menyusul atau nanti bisa putar ulang ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, mungkin teman-teman ada yang baru pertama kali ketemu dengan saya, ada yang sudah beberapa kali sering ketemu di acara nih KDI Fokus yang offline ya, yang mesti seminar langsung. Nah, ini saya pakai kaos KDI yang seminarnya untuk KDI Fokus under FKS 513. Teman-teman mungkin sudah ada yang sudah terima, ada yang sudah belum. Kalau yang belum nanti bisa tunggu, mungkin baru perjalanan ya. Oke, Mas Firman, yes. Oke, perkenalkan, nama saya Yainal Effendi. Saya pemegang stokis AA 1315 Magelang. Oke, nanti yang yang sekarang nggak fokus bisa nanti putar ulang. Ya, seperti tema pada materi saya ini adalah berani resign itu hebat. Nah, tips sukses dengan full up. Nah, jadi teman-teman yang sekarang masih kerja atau masih jadi karyawan, nggak usah berkecil hati. Saya dulu juga latar belakangnya dari seorang karyawan. 8 tahun saya bekerja. Tapi saya berani pindah ke kuadran kanan. Nah, teman-teman harus berani. Jangan mentalnya itu mental karyawan terus, jangan di zona nyaman terus. Nah, jadi nanti kita 1 jam ke depan atau 1,5 jam ke depan kita akan belajar bareng. Saya akan bercerita tentang perjalanan bisnis saya mulai dari karyawan sampai saat ini. Oke, ya, materi adalah berani resign itu hebat. Nah, jadi kalau teman-teman yang sudah
sudah berada di kuadran kanan sangat bersyukur sekali ya, waktunya bebas, siang ini bisa nyimak, bisa belajar bareng. Tapi kalau yang masih karyawan, masih kerja, masih ikut orang, kemungkinan bisa ngikuti materi adalah nanti sore atau bahkan nanti malam. Nah, jadi teman-teman yang sekarang sudah posisinya sudah tidak bekerja lagi, sudah fokus di NASA atau sudah punya usaha lain, nggak ikut orang, sangat bersyukur, alhamdulillah. Nah, waktunya bebas. Nah, kenapa kita harus keluar dari zona nyaman? Nah, teman-teman mungkin kalau yang sudah karyawan sudah bekerja 5 tahun atau 6 tahun, 8 tahun, mungkin sudah merasa nyaman ya. Sudah dapat tiap bulan dapat gaji, kerja nggak kerja dapat gaji, merasa Mas Iwan hadir nih ya, merasa sudah apa? Sudah nyaman tiap bulan terima gaji. Nah, tapi apakah cukup? Nah, mungkin teman-teman bisa apa? Bisa evaluasi diri ya, bisa bisa apa? Menilai sendiri cukup atau enggaknya. Nah, kalau masih sendiri ya cukup, tapi kalau sudah untuk berkeluarga ya nyukup ke. Nah, bahasa Jawa itu nyukup ya ngepas ke lah, ngirit. Nah, itu. Nah, kenapa kita harus keluar dari zona nyaman? Karena kenyamanan tidak bisa bikin kita berkembang. Nah, kalau kita ikut orang terus, pikiran kita ya sudah cuma nyaman aja. Kaukah itu Ariel ya. Ya, jadi pikirannya cuma posisinya nyaman aja tiap bulan terima gaji itu. Tapi wah ini Mbak Fitri ya, yang mantan karyawan yang dari pabrik ini, yang apa dolen-dolennya rata-rata juga karyawan pabrik. Nah, kalau tiap bulan sudah terima gaji, merasa sudah nyaman, sudah enak, sudah terima gaji lah entah 3 juta, 5 juta, tapi kalau kita sudah apa berkeluarga beda, rasanya beda. Ya walaupun kalau apa istilahnya kalau kita sudah nikah ada rezeki anak, rezeki istri, tapi kalau kita punya usaha sendiri, ya memang ada itu tapi lebih besar. Sama-sama pintu rezekinya tapi beda. Keran dengan pralon ya bahasanya ya. Nah, jadi perjalanan bisnis saya adalah dulu mulai dari karyawan. Kemarin di poster sudah muncul ya. Dulu saya seorang karyawan di sebuah kantor properti. Nah, kantor properti itu adalah jual beli rumah, jual beli ruko. Nah, posisinya kalau jual beli rumah, jual beli ruko ya aman menurut saya. Karena tiap apa ada proyek mesti ada gaji, ada pemasukan, ada omset di luar gaji bulanan. Nah, tapi kan tidak bisa dijaga, tidak bisa diandalkan tiap bulan. Yang bisa dijaga adalah cuma gaji bulanan. Tapi kalau nggak ada proyek ya cuma gaji bulanan. Tapi kalau ketika kita ada proyek ya ada bonus-bonus dan lain-lain itu besar. Setiap bulan bisa sampai terima 10 juta. Itu waktu saya jadi karyawan. Tapi nggak nyaman, artinya nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Karena hari Senin, apalagi kalau yang karyawan ya hari Senin udah minggu-minggu tuh jalan-jalan sama keluarga, dulan entah kemana. Sore-sore minggu sore udah waduh besok berangkat pagi, besok kerja lagi. Apalagi yang apa Senin pagi-pagi kok hujan, aduh masih pakai motor, sedih gitu ya. Nah, kalau sekarang udah nggak mikirin itu, masih sudah nggak berpikir wah besok kerja lagi nggak. Nah, jadi walaupun terima gaji 8 juta 10 juta tapi hati kita nggak nyaman karena selalu dioyak target, selalu diawasi bos. Maksudnya wah ini Mbak Fitri mulai nih. Nah, jadi kalau kita posisinya kerja masih ikut orang itu nggak enaknya kita selalu dikejar-kejar target lah. Nah, tapi kalau kita di NASA entah kita mau besar atau kecil penghasilan kita ya itu hasil kita. Kita mau jualan banyak, kita jualan dikit ya hasilnya itu. Kita mau bangun jaringan dari sekarang langsung ngebut atau pelan-pelan ya itu nanti kita yang merasakan sendiri. Tapi kalau kita masih ikut orang ya kita akan mengayakan bos kita. Kita dijadikan tuyulnya. Nah, saya gabung NASA itu bulan Juni 2014. Nah, ini ada
Bu Maria dari Sidoarjo nih yang masih karyawan ya Bu ya. Maaf nih, kebetulan tema saya ini adalah berani resign itu hebat. Jadi saya gabung NASA itu bulan Juni 2014. Nah, tapi saya dari gabung NASA itu saya nggak langsung resign. Nah, jadi nanti saya kasih tipnya ya, maksudnya jangan teman-teman gabung langsung resign itu jangan. Karena apa? Karena ketika kita masih kerja, kita punya relasi, kita akan selalu ketemu orang-orang baru atau kita bisa ketemu teman-teman yang lama, teman-teman di kantor yang kita kerja. Nah, ini kita bisa manfaatkan, bisa kita jadikan calon member, calon mitra, atau bisa kita jadikan konsumen. Nah, nanti ketika kita sudah punya member banyak, sudah merasa kewalahan, baru kita fokus. Nah, ini nanti saya akan ceritakan dari awal gabung saya di NASA. Jadi saya gabungnya itu bulan Juni 2014 ya. Sekarang sudah 2020 ya, hampir 6 tahun. Nah, semangat pagi Bu Maria. Nah, jadi dulu saya kerja itu dari setengah 9 sampai jam setengah 5. Nah, kenapa kok saya bisa jadi stokis? Nah, dari pagi sampai sore saya kerja. Malamnya itu saya main online, YouTube sama Facebook. Nah, dulu awal-awal 2014 itu saya sudah online. Karena apa ya? Karena saya masih karyawan, waktunya terbatas. Nah, kalau teman-teman yang saat ini baru memulai atau bahkan sudah 6 bulan atau beberapa bulan ya, kalau saat ini mau tidak mau ya harus banyak online-nya. Nah, kebetulan saya 2014 itu saya sudah mulai online. Saya main fanpage, saya main HFMP itu halaman ya. Fanpage, saya main grup Facebook. Tapi kalau grup Facebook nggak kayak gini ya, kalau ini kan buat belajar. Kalau dulu saya grup Facebook itu buat jualan. Jadi saya buat grup Facebook, saya menampung orang-orang, saya undang semua, saya masuk ke. Nah, dulu saya masih ingat grupnya itu namanya Kesehatan Wanita Indonesia. Nah, yang saya upload itu adalah, yang dulu baru booming adalah NCX. Nah, saya dulu yang saya upload, saya testimoni di situ, yang saya posting di grup itu adalah tentang NCX, nggak ada yang lain. Wah, Mas Iwan nih, nggak ada yang lain. Jadi saya dulu hampir tiap hari itu closing NCX dari grup Facebook. Nah jadi teman-teman yang saat ini baru mulai gabung, mulai menjalankan bisnis, saya harus belajar online. Karena kalau kita offline, kalau dulu saya waktunya memang terbatas ya. Dulu saya nggak main offline karena saya waktunya terbatas. Tapi kalau sekarang kan memang dibatasi untuk ketemu dengan orang. Jadi mau nggak mau kita harus perbanyak online. Nah, kelebihannya online, sekali kita posting, yang baca, yang melihat itu banyak orang. Nah, dulu saya main IG, main Instagram, terus main kalau Facebook saya iklan ya, memang fanpage saya iklankan. Dulu saya berani iklan, saya berani modal duluan. Jadi saya nggak mikir harus laku dulu terus baru mengeluarkan untuk iklan tuh enggak. Kalau dulu saya memang iklan dulu supaya saya dapat orderan. Jadi saya berbayar nggak mahal-mahal. Saya tiap hari itu paling iklan berbayar cuma 10.000. Nah, jadi paling ngasih anggaran 100.000 buat iklan 10 hari. Nah, gitu saya dulu main fanpage-nya iklan. Nah, terbukti saya ketemu dengan dolen-dolen saya, dengan mitra-mitra saya, dengan customer saya, konsumen saya, 95% dari online. Nah, dolen saya di Jepara yang sekarang sudah ada 5 stokis atau berapa stokis tuh, 6 atau 5 itu, Mbak Tini, Mbak Kartini, itu saya dapatkan dari Facebook berbayar, dari fanpage berbayar. Nah, terus saya kenal Mbak Warkati dari YouTube. Nah, saya ingat, jadi saya dulu juga main YouTube. Nah, kalau YouTube itu tinggal kita upload video di testimoni ada di NASA. Teman-teman bisa lihat di YouTube ya, misal mau nyari testimoni tentang pupuk atau tentang kesehatan, banyak banget. Suaranya ada 2, Mbak. Ya, yang satu siapa ya, Mbak ya? Atau mantul ya, karena saya di ruangan ini. Nah, jadi saya dulu upload video itu ya, video testimoni. Kalau dulu masih ngopi dari VCD. Di NASA itu ada VCD yang harganya 15.000, kita copy masuk ke filenya masuk ke di laptop, video-video saya upload. Nah, di situ saya bisa mendapatkan
mitra-mitra dan konsumen-konsumen. Nah, termasuk Mbak Warkati saya dapatkan juga kenalnya dari YouTube. Nah, yang sekarang sudah ada 4 stokis di Kendal. Mbak Warkati, terus anaknya, terus Pak Polidin, terus Mas Arifin. Nah, di Kendal sudah ada 4 stokis. Nah, ini saya dapatkan dari online, saya dapatkan dari YouTube. Nah, nanti saya akan bahas. Saya dapat dari online kok bisa jadi stokis bahkan berkembang. Nah, nanti akan saya ceritakan bagaimana saya bisa mengembangkan bisnis yang di luar kota dan jarang ketemu. Nah, ini. Nah, kenapa saya pilih online ya? Tadi saya sudah bilang karena saya waktu itu masih karyawan dan waktunya terbatas. Waktunya sangat terbatas karena saya pagi 8:30 sampai jam 4:30 itu kerja. Pulang paling dulu saya di Jogja ngekos ya. Pertama di Jogja saya ngekos. Nah, saya paling sampai kos-kosan itu jam 5. Jam 5 sampai maghrib lah paling istirahat. Nah, nanti setelah maghrib itu sampai mau tidur sampai jam 11:30, kadang jam 1. Itu saya hanya habiskan waktunya untuk online di kos. Nah, kebetulan kos-kosan saya ada wifi. Nah, jadi saya manfaatkan dari habis maghrib sampai mau tidur online. Nah, waktu paling sekitar 1 bulanan lah. 1 bulanan saya sudah bisa closing. Untuk peternakan POC NASA, Viterna, Hormonik. Wah, itu saya sangat senang banget dapat orderan 3 botol. Nah, saking senangnya dulu ibaratnya saya kan masih kerja ya. Pas jam istirahat atau kadang sore-sore lah saya langsung lari ke rumahnya Mas Hirman. Dulu stokisnya saya masih Mas Hirman. Saya ngambil produk. Mas Joko, semangat pagi. Nah, dulu sore-sore paling sampai kantor itu jam 5, kadang setengah 5 ketemu Mas Hirman ngambil produk, tak packing, langsung lari ke kantor pos. Nah, itu hampir setiap hari dulu saya lakukan. Pak Muslih. Nah, dulu saya hampir berapa ya? Hampir tiap hari itu bolak-balik, kadang 2 kali 3 kali ke rumahnya Mas Hirman itu ambil produk. Nah, saya di situ nggak merasa mengeluh atau apa. Ya, memang semua didasari dengan impian yang kuat. Nah, jadi itu maksudnya teman-teman jangan merasa nyaman itu jangan merasa nyaman jadi karyawan. Jadi harus punya impian lebih. Nah, dulu bos saya itu udah bilang gini, wah, di jalan tuh banyak mobil keliaran, banyak mobil lewat bagus-bagus. Tapi kenapa kamu tidak bisa memiliki salah satunya? Nah, ini adalah motivasi dari bos saya. Nah, ya memang tak pikir-pikir kalau saya selamanya jadi karyawan nggak mungkin saya bisa beli mobil. Nah, ini motivasi dari bos saya, tapi yang justru bikin saya berani untuk resign. Nah, itu salah satu motivasi yang bos saya berikan. Bos saya kebetulan China, tapi dulu ya baik hati lah, sering ngasih kalau pas ada meeting itu sering ngasih motivasi. Kenapa di jalan banyak mobil bagus-bagus lewat tapi kamu tidak bisa memiliki salah satunya. Nah, ini adalah jadi istilahnya hati saya iya bergejolak lah. Iya benar, saya kalau selamanya saya kerja saya nggak mungkin bisa punya mobil sendiri. Nah, walaupun nggak sebagus yang punya bos saya, tapi paling nggak saya bisa punya mobil lah. Nah, itu. Oke, jenderal baru hadir dari Sampit, Pak Edi ya, Pak Hendrik. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi teman-teman yang sekarang sudah main online atau bahkan sudah mulai jalan offline ya, tapi tentu harus diimbangi dengan marketing langit. Oke. Jadi jangan hanya posting terus tapi nggak ada marketing langitnya. Nah, tentu teman-teman sudah pinter-pinter ya, maksudnya sudah mungkin agamanya lebih bagus dari saya atau ya ilmunya tentang marketing langit lebih pinter dari saya. Nah, jadi saya nggak akan membahas tentang marketing langit. Cuma saya menyarankan kalau kita berjualan atau kita cuma posting aja nggak diimbangi dengan marketing langit agak susah. Kenapa? Nah,
di Facebook, di YouTube, di Instagram tuh yang posting produk yang sama dengan kita itu ribuan orang. Nah, jadi gimana caranya yang kuasa itu menunjukkan kok bisa order ke saya atau bisa order ke teman-teman. Nah, itu ini adalah salah satu marketing langit. Saya ulangi ya, di YouTube, di Facebook, di Instagram itu yang upload produk yang sama dengan teman-teman semua itu ada ribuan. Nah, jadi kalau teman-teman nggak diimbangi dengan marketing langit, nanti yang kuasa itu nggak bisa nunjuk, oh ini mengarahkan order ke teman-teman atau mengarahkan order ke kita. Jadi yang bikin yang kuasa menunjuk, oh ya kamu ordernya di sana, kamu ordernya di sana. Nah itu adalah marketing langit. Nah ini yang saya lakukan ya. Jadi teman-teman nanti bisa sendirilah maksudnya marketing langit apa yang dijalankan gitu. Nah, kalau saya dari 2013 alhamdulillah sudah mendawamkan sholat duha, dan 2013 ya, setahun kemudian saya ketemu dengan NASA 2014 itu, dan sekarang yang saya jalankan adalah alhamdulillah istiqomah tahajud sudah masih jalan, duha juga masih jalan, terus sedekah harian walaupun tidak banyak-banyak, yang penting kita ada. Yang penting subuh lah, tiap subuh itu kita rutin sedekah harian, sedekah subuh pagi, entah 10.000 entah 20.000. Nah yang penting harian lah. Nah itu yang saya jalankan setiap hari saat ini. Dan sholawat, nah sholawat itu minimal 1.000 sehari. Tapi nah itu teman-teman, yang saya pahami adalah yang seperti yang dibilang Pak Hana kemarin ya, yang saya pahami adalah yang agama Islam. Jadi yang teman-teman nanti yang bukan agama Islam nanti punya marketing langit sendiri, dan teman-teman yang agama Islam pun mungkin ada marketing langit yang beda dengan saya. Nah ini adalah marketing langit yang saya jalankan. Nah jadi nanti teman-teman jangan melihat hasilnya aja, loh perjalanannya kok sambil kerja tapi kok bisa stokis, bisa ini. Nah karena saya juga melakukan marketing langit. Nah gitu. Nah setelah jaringan besar dan omset semakin berkembang, akhirnya saya resign dari pekerjaan saya. Nah jadi saya tadi gabung NASA 2014, bulan Juni 2014, saya resign itu 2016 Desember 2016 saya resign, dan kebetulan jaringan saya udah mulai besar, dan omset saya kurang lebihnya sudah 10.000. Nah peringkat saya juga sudah GM. Nah saya dulu dikasih wejangan sama almarhum Pak Heru. Saya dulu dikasih wejangan sama almarhum Pak Heru, Mas besok kalau sudah jadi stokis harus bisa melayani donen-donen loh, nggak bisa disambil kerja. Nah ini saya wejangan dari almarhum Pak Heru dulu bilang gini, kalau jenengan mau jadi stokis harus totalitas, jangan sambil kerja. Karena apa? Karena kalau kita sambil kerja waktunya terbatas, nanti kasihan dolen-dolennya, kita nggak bisa melayani mitra-mitra kita di bawah kita. Nah itu, jadi sebelum saya jadi stokis saya sudah resign duluan. Nah cara saya 2016 Desember itu saya resign. Jadi 2,5 tahun dari gabung NASA saya peringkat sudah GM. Nah karena saya nyambi kerja ya waktu itu saya masih Mbak Nurjana. Nanti ya untuk pertanyaan-pertanyaan nanti aja ya Mbak ya, nanti materi saya lanjutkan dulu, nanti sampai selesai nanti saya buka tanya jawab biar ada urut-urutannya. Nah jadi saya mana tadi ya, jadi lupa ini. Nah ini dulu saya gabung NASA 2014, terus resign nih 2016. Jadi selama 2,5 tahun saya baru jadi GM. Nah ini teman-teman jangan menduplikasi saya, karena saya waktu itu masih kerja ya, jadi GM-nya lama, 2,5 tahun baru jadi goal manager. Nah untuk syarat jadi stokis kan harus goal manager. Nah kalau sekarang itu ada yang cepat, ada yang setahun, ada yang Mas Iwan itu ada yang 8 bulan, 9 bulan. Nah kalau saya lama banget, karena saya waktu itu masih kerja, masih nyambi. Nah tapi
alhamdulillah walaupun masih nyambi saya bisa jadi stokis. Nah, saya resign Desember 2016. Jadi selama 2,5 tahun saya nyambi, akhirnya saya resign. Terus saya Januari itu sudah jadi stokis. Nah, alhamdulillah saya sudah jadi stokis AA 1315. Nah, Magelang. Nah, saya aslinya Magelang, tapi saya domisili di Jogja itu sudah dari 2008. Nah, saya 2008 kerja di properti, resign 2016. 8 tahun saya berkarir di properti, di perusahaan properti. Nah, di perusahaan properti dan 8 tahun itu sama saya kerja menjalankan NASA 2,5 tahun, hasilnya lebih banyak yang di NASA 2,5 tahun. Nah, teman-teman percaya nggak percaya, saya sudah membuktikan. Saya kerja selama di properti. Tadi saya sudah bilang, saya kalau pas ada proyek saya bisa dapat 8 juta, 10 juta per bulan. Nah, tapi saya di NASA menjalankan meniti karir 2,5 tahun, hasilnya jauh lebih besar. Nah, ini. Jadi saya Januari sudah bisa jadi stokis, sudah melayani mitra-mitra saya karena saya memang dari awal saya sudah diwelingi Pak almarhum Pak Heru. Kalau jenengan mau jadi stokis harus totalitas, harus bisa melayani dolen-dolen. Jadi jangan disambi kerja. Nah, ini. Jadi teman-teman yang saat ini masih jadi yang saat ini sudah jadi stokis dan masih kerja, mungkin bisa direnungkan lah, bisa dipikirkan. Tapi kalau teman-teman punya admin atau bisa melayani sepenuh hati, bisa melayani dengan totalitas, ya nggak masalah. Tapi kalau saya karena memang saya jalankan sendiri, ya saya harus bisa totalitas melayani dolen saya harus berani resign, saya harus berani keluar dari zona nyaman itu. Dan sudah saya buktikan, tadi saya sudah bilang, saya kerja 8 tahun dengan saya meniti karir di NASA 2,5 tahun, hasilnya jauh lebih besar di NASA yang 2,5 tahun dan hatinya jauh lebih nyaman. Nah, ini nggak ada dikejar-kejar atau besok harus masuk pagi, harus bangun pagi. Ya kalau bangun pagi harus, kalau bangun pagi kan harus yang mau beribadah. Tapi kalau maksudnya bangun pagi yang kerja itu ya, maksudnya jam 7 harus berangkat kerja atau setengah 8 harus berangkat kerja. Kalau sekarang enggak. Tapi kalau dulu, ya itu. Saya dulu waktu istirahat jam 12 saya main ke kantor udah buru-buru. Wah, udah waktunya mau masuk kantor. Nah, harus masuk kantor. Nah, itu. Nah, kalau sekarang mau ngajak main Jumat, mau ngajak main Senin, Selasa, Rabu, oke. Nah, seperti dulu awal Maret atau April kemarin ya, Pak Munir ngajak main ke Labuan Bajo 4 hari atau berapa hari itu. Saya ya oke aja, mau hari apa ya oke aja itu. Kalau dulu ya mikir-mikir mau diajak main hari Senin atau diajak main hari diajak main hari Rabu ya mikir. Kalau sekarang mau ngajak main hari apa, jam berapapun ya siap. Alhamdulillah ya siap lah. Nah, ini ya, jadi perjalanan saya sampai stokis itu 2,5 tahun. Nah, lalu bagaimana pembinaannya? Ketika jaringan kita banyak yang di luar kota dan jauh dari upland. Nah, ini yang saya lakukan adalah follow up. Nah, jadi teman-teman yang sudah punya mitra atau bahkan yang belum jadi mitra tapi sudah di prospek, itu harus di follow up. Nah, kalau yang belum yang belum dikenalkan atau belum pernah ditemui, ya namanya bukan follow up ya, tapi menawarkan atau prospek. Nah, follow up adalah menanyakan kembali. Jadi ketika kita sudah misal ya, saya sudah iklan di Facebook atau iklan di Instagram. Nah, ketika saya iklan kan biasanya ada yang komen-komen ya, ada yang tanya-tanya. Nah, satu hari itu tanya-tanya saya jawab. Nah, mungkin jarak 2 hari 3 hari kok mereka nggak ada pertanyaan lagi atau nggak ada komen-komen lagi, ya saya menanyakan lagi. Saya yang duluan menanyakan. Nah, ini namanya follow up. Nah, jadi kalau teman-teman misal yang main offline ya. Nah, misal hari ini teman-teman prospek satu orang dikasih pinjem buku kerja, buku prospek. Nah, jarak 2-3 hari ya teman-teman harus follow up, ditanyakan lagi minat atau enggak. Nah, itu kalau offline ya.
Nah, kalau online misal ada konsumen sudah tanya-tanya hari ini tanya-tanya terus jarak sehari atau 2 hari kok nggak ada nggak ada kabar lagi dari mereka, nggak ada info misal mau beli atau enggak. Nah, teman-teman tuh harus yang duluan menanyakan, jangan menunggu. Nah, jangan menunggu, ini kok orangnya nggak ada kabar ya, dah tunggu aja nanti siapa tahu besok beli atau nunggu besoknya lagi baru komen. Jangan. Jadi teman-teman harus duluan yang menanyakan, duluan yang follow up. Jadi eh, menjemput lah. Jadi jangan jangan menunggu konsumen, jangan menunggu calon prospek, tapi kita yang jemput bola. Nah, itu adalah salah satu tips saya adalah follow up. Jadi teman-teman harus duluan menanyakan lagi, misal sudah iklan atau sudah memprospek orang kok 1 hari 2 hari nggak ada kabar ya, teman-teman harus yang menanyakan dulu. Nah, terus yang kedua adalah caranya follow up bisa kalau yang sudah jadi mitra ya, kita buat grup WA. Nah, kalau teman-teman sekarang saya yakin semua sudah punya grup WA, semua sudah ikut grup WA. Nggak mungkin nggak ada yang grup WA ya, nggak mungkin yang nggak punya WA ya kalau zaman sekarang ya. Kalau saya dulu gabung 2014 itu belum ada WA, masih BlackBerry. Jadi grupnya grup BB tapi nggak seinten kayak sekarang WA. Kalau BB itu kurang lancar lah untuk ngirim gambar, untuk chatting kurang bagus WA. Nah, jadi kalau teman-teman yang sekarang minimal sudah manajer ya, teman-teman yang sudah manajer walaupun baru punya downline 10, 7 atau 8, 5, buat grup WA. Nah, jadi jangan selalu ikut ya, kalau upline ikut ya, maksudnya ikut grup upline tapi di bawahnya harus buat grup sendiri. Jadi khusus jaringan sendiri. Karena apa? Karena misal teman-teman punya grup WA, teman-teman nggak punya grup WA dan punya mitra baru, nanti mitra baru dimasuk ke grup yang punya upline atau grup yang sudah lama, biasanya teman-teman mitra-mitra baru itu kalau mau komen atau mau tanya itu sungkan atau takut atau biasanya takut itu. Maksudnya kalau teman-teman buat grup WA sendiri terus nanti khusus jaringan teman-teman sendiri, orang-orang baru itu misal mau tanya atau misal mau komen itu nggak ada sungkan, nggak ada rasa takut. Nah, itu adalah enaknya kalau kita buat grup WA sendiri. Walaupun baru punya jaringan 5, baru punya jaringan 8, nggak apa-apa, buat grup WA. Nah, dulu Mbak Tini itu juga gitu, baru berapa orang langsung buat grup WA sendiri. Sekarang sudah yang di Jepara itu sudah banyak banget. Di Kendal juga grupnya sudah banyak banget. Nah, di Ungaran. Nah, ini jadi di Ungaran tuh kelewat tuh ada downline saya juga saya dapatkan dari online. Namanya Mbak Eka. Mbak Eka itu saya dapatnya dari Google malahan. Mbak Eka itu ngetik pencarian cara daftar distributor NASA, munculnya nomor saya. Nah, itu. Nah, ada beberapa tapi yang dipilih yang dihubungi nomor saya. Ini ya, jadi 95% downline saya, mitra saya, konsumen saya dapatkan dari online. Nah, itu. Jadi yang dulu belum zamannya aku diharuskan online, tapi kalau sekarang memang diharuskan online ya. Nah, saya dulu sudah mulai untuk online. Nah, tapi walaupun online tapi untuk full up-nya harus ada offline-nya, harus bisa tatap muka. Jangan hanya mengandalkan online walaupun jauh ya. Kecuali kalau di Malaysia atau di Hong Kong, di Korea, di Taiwan, nah itu agak susah. Nanti misal mau tatap muka ya kalau sudah pulang terus ketemu di kantor NASA atau ketemu di mana, nih janjian. Tapi kalau masih sebatas luar kota jarak berapa ratus kilometer itu didatangi lah, maksudnya di follow up offline juga. Nah, itu jadi yang saya lakukan online-nya adalah pembinaannya dari grup WA. Jadi kalau teman-teman yang sekarang belum buat grup WA, yang sudah manajer, saya sarankan untuk buat grup WA. Nah, tadi alasannya sudah saya bilang, biar teman-teman mitra-mitra baru itu misal mau komunikasi, misal mau komen, misal mau ada pertanyaan itu nggak sungkan gitu. Nah, itu yang online ya. Nah, kalau yang pembinaannya dari offline, yang saya lakukan adalah home sharing.
Nah, saya dulu mulai home sharing tuh punya dolen di Jepara. Jepara itu kalau dari Jogja ya paling berapa ratus kilometer ya. Kalau perjalanan sekitar 3 jam. Itu saya datangi nanti di sini ada foto-fotonya ya. Di materi saya di PowerPoint ini ada foto-fotonya, tapi kebetulan saya nggak bisa menayangkan, nanti saya upload di grup Telegram. Nah, dulu saya walaupun di Jepara, saya datangi untuk home sharing di sana, di Jepara, di Mbak Tini. Nah, setelah home sharing 2 kali atau 2 kali kak ya, setelah itu baru buat NDU. Nah, dulu buat NDU itu pun belum Mbak Tini belum jadi stokis, sudah buat NDU. Nah, jadi walaupun jarak jauh, kalau kita mentalnya sudah mental leader, harus datangi untuk full up. Kalau kita mengandalkan online, hanya WA-an, hanya telepon, kurang rasa gregetnya itu, kurang. Harus paling enggak tatap muka lah. Nah, Mbak Tini pun begitu, walaupun rumahnya jauh di Jepara, juga sering datang ke kantor NASA. Nah, itu adalah memang karena ada niat untuk sukses di NASA. Biasanya nggak perlu dioyak-oyak, nggak perlu di WA nih terus atau diteleponi terus, sudah datang sendiri, pengen maju sendiri. Nah, itu yang saya lakukan di Jepara. Jarak perjalanan 3 jam atau 4 jam tetap saya datangi. Terus yang saya lakukan di Kendal juga begitu. Dulu pertama kali saya ke Kendal adalah zaman-zamannya PGN Pasar Gigi itu inden. Nah, Pasar Gigi inden, terus kebetulan di Jogja itu ada seminar KDI dari Kendal, kebetulan yang dulu ya ikut Mbak Wulan Cahyani, terus yang mengantar itu Mas Heri, suaminya, terus Mbak Warkati. Nah, Mas Heri itu bilang, "Mas, kok PGN kok inden toh? Kok padahal ini produknya laris banget." Nah, terus waktu itu Mas Heri order 11 dus PGN. Wis gitu. Ya wis ngene Mas. Kalau jenengan order banyak, nanti begitu dapat barang saya antarkan ke Kendal. Bener, saya begitu dapat barang PGN itu 11 dus, saya antarkan ke Kendal. Saya antarkan ke rumahnya Mas Heri. Nah, dari situ, Mas Heri itu nilai, iya berarti istilahnya niat tenan lah didatangi walaupun ngantar 11 dus PGN. Saya nggak menilai keuntungannya PGN 11 dus itu enggak. Tapi yang saya cari adalah ikatan batinnya. Jadi bukan semata-mata materi ya, mesti dapat keuntungan. Saya misal PGN 11 dus untungnya berapa untuk perjalanan waktunya ke Kendal. Tapi yang saya pikirkan nggak cuma itu, tapi dalam rangka untuk membangun sistem lah, membangun jaringan. Kalau saya hanya jualan terus, saya kapan pensiunnya? Nah itu. Nah, saya pertama kali datang ke Kendal yaitu ngantar PGN 11 dus. Setelah itu baru home sharing dengan Pak Munir. Nah, berdua sama Pak Munir ke sana ke Kendal, ke Mbak Warkati. Terus kedua bertiga sama Mas Hirman. Nah, jadi memang diagendakan, bukan kebetulan Mbak Tini Mbak Warkati jadi stokis kebetulan jadi stokis, atau Mbak Tini kebetulan jadi stokis. Enggak, memang sudah dirancang. Jadi leader-leader di NASA itu sudah merancang bagaimana caranya membangun sistem, bagaimana caranya membuat di bawahnya itu banyak stokis. Nah itu, jadi yang saya lakukan itu, jadi jadwalnya home sharing, nah saya datang ke Kendal. Terus ada, kalau sekarang sudah nggak ada hitungan lah ke Kendal sudah berapa kali. NDU itu sudah 2 kali. Nah sebetulnya tahun ini sebelum Lebaran kemarin mau NDO, tapi karena ada corona terus ke pending. Nah ini memang sudah dijadwal untuk home sharing, untuk NDO itu sudah ada jadwalnya. Jadi teman-teman yang sekarang saat ini sudah stokis atau baru mau jadi stokis itu, jadi kalau teman-teman mau jadi leader yang hebat, mau jadi leader yang benar-benar disegani sama dolen, biar dolennya banyak berkembang atau cepat berkembang, ya teman-teman harus totalitas untuk melayani dolen-dolennya. Dolennya butuh apa? Butuh home sharing, support.
1 jam 2 jam datangilah. Kalau sudah stokis, saya sarankan wajib punya mobil ya. Jangan beranggapan wah untuk mewah-mewahan atau untuk wah-wahan itu enggak, tapi untuk fasilitas kita dalam rangka membangun sistem. Nah, bayangkan kalau kita nggak punya mobil perjalanan ke Jepara, perjalanan ke Kendal, masa mau naik angkutan, waktunya kan jadi nggak simpel lah, harus ini. Jadi kalau kita punya kendaraan sendiri kan bebas, mau jam berapapun, mau pulang kapan pun gitu kan bebas. Nah, itu yang saya lakukan di Kendal. Sekarang Kendal sudah ada 4 stokis Kendal sudah ada 4 stokis. Nah, terus Jepara kaki pertama, ke Kendal tuh kaki kedua. Nah, kaki ketiganya ada di Ungaran Mbak Eka itu alhamdulillah juga sudah stokis. Nah, itu saya dapatkan juga dari online, dari Google ya. Tadi saya udah bilang Mbak Eka ngetik pencarian di Google, munculnya nomor Jaya. Nah, yang saya lakukan juga sama. Saya menyarankan Mbak Eka untuk buat grup WA. Ya, buat grup WA. Terus saya nyarankan untuk buat home sharing. Terus saya bilang, Mbak, nanti dijadwalkan ya. Nah, kalau Ungaran sama Gelang paling 1 jam sampai. Nanti 1 bulan atau 2 bulan sekali saya akan datang ke home sharingnya Mbak Eka. Bener, saya setiap ada home sharing pas jadwalnya saya tetap hadir. Walaupun bagaimanapun misalnya saya ada acara yang lain, karena saya udah janji buat acara home sharing di Ungaran, ya saya tetap hadir. Saya udah berapa kali ya sudah nggak hitungan lah. Nah, kebetulan juga bulan Juni tahun ini harusnya mau buat NDO di Ungaran, tapi karena kendala ini jadi dipending. Nah, alhamdulillah Mbak Eka itu baru 2 tahun atau belum ada 2 tahun ya udah alhamdulillah sudah jadi stokis. Nah, yang saya jalankan yang metodenya ya sama, cuma home sharing buat grup WA itu aja. Untuk pembinaannya itu home sharing sama buat grup WA. Nah, kalau di Ungaran kebetulan baru ada 1 stokis ya. Nah, ini yang di bawah-bawahnya baru mau nyusul lah jadi stokis. Nah, home sharing ya itu tadi saya pertama full up grup WA, home sharing, terus kalau sekarang kan untuk pembelajaran ada ada grup FB ya. Nah terus buat jadwal rutin support jaringan. Nah, karena sekarang grup Facebook modelnya online ya, teman-teman yang merasa sudah jadi leader atau calon leader ya harus support buat jadwal lah. Yang sekarang masih kerja tetap harus buat jadwal, entah misal bisanya malam ya malam, bisanya minggu ya minggu, buat jadwal untuk selalu ketemu dengan komunikasi dengan mitra-mitra, dengan domain-domain supaya semangatnya selalu terjaga. Nah, terus selalu promosikan pertemuan. Nah, ini adalah salah satu support saya. Nah, dulu sebelum saya jadi stokis, setiap ada pertemuan domain saya pasti saya japri. Mbak ikut ini ya, Mbak ikut ini ya, Mas ikut ini ya. Mesti saya japri, saya tawarkan untuk ikut pertemuan, mulai dari NDO, KDI, home sharing. Pokoknya setiap ada pertemuan, saya selalu mempromosikan pertemuan itu di grup. Nah, nanti yang sekiranya kok orang-orang itu potensial untuk jadi leader, saya japri untuk saya sarankan ikut. Nah, itu jadi teman-teman ya, Bu Maria. Nah, ini Bu Maria adalah salah satu dosen saya di Sidoarjo. Nah, di Sidoarjo pun saya pernah datang ke sana itu sudah 2 kali. 2 kali saya datang ke Sidoarjo. Pas KDI saya mampir Sidoarjo, terus pas NDU kemarin saya juga mampir Sidoarjo, tapi yang pas KDI itu saya buat home sharing di Sidoarjo, tapi kebetulan Bu Maria belum masuk. Nah, itu jadi walaupun di Sidoarjo pun saya datangi Jogja, dari Magelang sampai Sidoarjo berapa jam saya datangi. Memang karena karena saya pengen pensiun muda, pengen membangun jaringan, ya harus berani mengorbankan waktu, berani mengorbankan uang. Tapi itu saya rasa bukan
korban ya, mungkin di awal-awal teman-teman merasa wah ini harusnya buat ini, tapi alokasikan. Jadi teman-teman harus misalnya jualan produk laku ya, jangan 100% dibuat konsumtif. Nah, jadi sisihkan 50% atau 30% itu untuk support mitra-mitra kita, untuk akomodasi support mitra kita. Jadi misal bulan ini dapat keuntungan 1 juta, ya 1 juta itu jangan dipakai semua, misal disisihkan 300.000 atau 400.000 untuk akomodasi support mitra. Jadi datang kemana kan mesti butuh bensin atau butuh makan lah ya itu. Jadi kita ambil sebagian dari keuntungan kita untuk support mitra. Nah, jadi selalu promosikan pertemuan. Nah, tadi yang saya bahas belum selesai ya. Jadi selalu promosikan pertemuan. Jadi teman-teman bisa tanya semua downline saya yang saat ini sudah stokis atau belum stokis, saya selalu mempromosikan pertemuan atau tidak? Masih jawabannya ya. Kalau yang jawab tidak pernah mempromosikan berarti tidak pernah nyimak grup. Nah itu. Karena saya setiap ada info update dari Diamond Network atau dari FKS, acara apapun, walaupun acara itu kecil atau besar, tetap saya promosikan ke grup WA. Nah itu, jadi kalau teman-teman yang merasa kok saya tidak pernah dikabari atau tidak pernah dipromosikan pertemuan, berarti teman-teman yang nggak aktif gitu. Kalau yang aktif pasti tahu ada info apa mesti tahu. Nah, jadi pertemuan apa yang saya sarankan yaitu tadi saya sudah bilang home sharing yang dari gratis dulu lah, dari nggak berbayar. Kalau misal hanya dari satu kota ya, misal saya Magelang terus home sharing di mana gitu kan butuh modal. Tapi kalau yang misal di Jepara sudah ada satu titik stokis ya, dolen-dolen kan hanya disarankan ikut home sharing di upline-nya. Nah itu kan biayanya nggak besar, paling cuma butuh bensin berapa liter lah untuk datang ke home sharing itu. Nah jadi teman-teman jangan mikir wah minggu-minggu waktunya sama keluarga atau harus ada acara ini. Teman-teman, kalau saya sarannya adalah tunda kesenangan. Nah, tunda kesenangan selama 2 tahun aja. Tunda kesenangan selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu teman-teman harus kerja ekstra. Ya maksudnya ekstra ya waktunya ya tenaganya ya, kalau butuh materi ya materinya itu harus ekstra. Maksudnya dalam 2 tahun itu kerja keras, kerja cerdas lah. Pokoknya kerja ikhlas ya, seperti yang dibahas kemarin. Pokoknya totalitas selama 2 tahun insya Allah teman-teman sudah akan menikmati hasilnya. Nah itu saya dulu tiap malam Rabu di rumahnya Pak Ali kan ada home sharing ya rutin ya, itu pun malam mulai jam 8, kadang jam setengah 9, kadang jam 12, jam 1 baru selesai. Itu saya datang, hujan-hujan pun saya naik motor sendirian, saya ke rumahnya Pak Ali, saya datang ikut home sharing. Nah itu di sini juga ada foto-fotonya, nanti bisa lihat di grupnya, di grup Telegram ya, saya share ya materinya. Nah itu dulu saya setiap malam Rabu itu selalu ikut, walaupun hujan, berangkat sendiri pakai motor saya ikut, tengah malam baru pulang, paginya kerja lagi saya ikut. Karena impian saya kuat. Jadi yang membuat saya berani kerja keras, berani totalitas, saya sudah tahu potensinya NASA. Nah jadi teman-teman yang sekarang belum paham tentang marketing plan, tanya ke upline-nya, pelajari marketing plan, potensinya bisnis NASA, potensinya active income, passive income, massive income. Jadi ada 3. Nah di NASA itu ada 3, active income, passive income, dan massive income. Nah dari teman-teman tuh harus tahu lah potensinya bisnis NASA. Kalau yang saat ini baru gabung atau belum paham tentang marketing plan, belum paham tentang potensinya, penghasilannya, segera konsultasi ke upline. Nah itu akan kalau teman-teman sudah tahu potensinya, itu akan menguatkan impian, itu akan menguatkan pekerjaannya teman-teman. Jadi nggak merasa berat, oh saya harus ikut home sharing hari Minggu, yang harusnya saya ada acara keluarga atau harusnya ada acara ini, tapi tetap ikut, meluangkan waktu itu untuk ikut home sharing. Nah itu adalah
Itu jadi kalau teman-teman sudah impiannya sudah kuat, teman-teman akan menjalankan itu nggak akan merasa berat, rasanya ringan, enjoy. Nah itu jadi yang saat ini impiannya belum kuat atau impiannya belum benar, perbaiki dulu impiannya maksudnya teman-teman gabung NASA maunya apa sih? Nah itu tadi apa, itu harus dibenahi dulu biar teman-teman itu kalau menjalankan itu merasa ringan, merasa enjoy. Nah itu ya. Nah jadi tiap ada home sharing teman-teman harus promosikan ke downline. Tiap ada KDI, NDO, KDI Fokus, SMP, Master Seller. Nah pokoknya tiap ada acara apapun yang berbau pendidikan, promosikan ke downline, promosikan ke mitra. Nah itu. Nah jika teman-teman sudah jadi leader, sudah merasa jadi leader, silakan teman-teman bisa buat home sharing sendiri. Misal mingguan atau 2 mingguan atau 3 minggu. Nah pokoknya misal seminggu ini ikut home sharing di rumahnya upline, rumahnya stokis. Nah mungkin minggu depan kita buat home sharing sendiri. Nah jadi tetap selalu komunikasi dengan upline, karena upline penting. Nah jadi walaupun teman-teman sudah stokis, teman-teman sudah merasa jadi leader hebat, tetap harus ada konsultasi ke upline. Takutnya apa? Takutnya nanti teman-teman salah jalan, salah kalau nggak ada komunikasi dengan upline, teman-teman salah jalan kan nggak ada yang mengingatkan ya, masih belok. Nah harusnya lurus, tapi karena jarang komunikasi dengan upline, nanti teman-teman nggak sadar, ternyata aku udah jalannya udah salah ya, udah belok ya. Nah, tapi kalau teman-teman selalu konsultasi, selalu komunikasi dengan upline, teman-teman nggak akan salah jalan. Percaya saya walaupun sudah stokis, di bawah saya sudah ada 11 atau 10 stokis ya, saya selalu komunikasi dengan upline saya, konsultasi dengan Pak Murir, kadang ya misal ketemu Mas Irman ya sering-sering komunikasi dengan Mas Irman. Nah itu jadi teman-teman walaupun sudah stokis atau sudah merasa jadi leader, atau yang belum stokis, nah kalau yang belum stokis itu penting banget harus selalu komunikasi dengan upline. Nah ini adalah salah satu teknik saya untuk membangun bisnis. Nah ini ada foto-fotonya pas home sharing, pas NDO, nanti saya tampilkan di grup Telegram. Nah ini ada grup binaan WA saya. Nah jadi tips suksesnya saya adalah full up dan konsisten. Jadi teman-teman harus konsisten, jangan menjalankan baru seminggu 2 minggu udah merasa capek, atau 2 bulan 3 bulan udah merasa capek. Nah itu jadi harus konsisten. Kemarin sudah dibahas definisinya dengan sama Pak Hana tentang konsisten ya, istiqomah ya, kemarin sudah jelaskan panjang lebar sama Pak Hana konsisten itu apa. Nah itu kemarin sudah dijelaskan. Jadi jangan ngeluh. Nah ngeluh nggak ada hasilnya. Nah kemarin Pak Hana bilang gitu ya. Nah jadi itu materinya. Teman-teman ada pertanyaan silakan, nanti saya masih ada materi dikit untuk penutupan, tapi misal kalau ada pertanyaan sekarang monggo sesi tanya jawab 15 menit ya, 15 menit sesi tanya jawab, terus nanti ini saya selesaikan, masih ada 4 slide. Monggo kalau mau ada tanya jawab, ada pertanyaan silakan. Saya tunggu ya. Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut dulu. Nah, saya lanjut dulu aja ya. Saya sepertinya nggak ada pertanyaan. Nah, jadi untuk PR teman-teman. Nah, fanpage harus diiklankan dulu ya Mas. Saya punya fanpage hampir 200 fanpage tapi belum iklan, jadi belum. Nah, ini Mbak, fanpage itu nggak harus diiklankan dulu Mbak Marfuatin. Nah, jadi fanpage itu nggak harus diiklankan, tapi Mbak Marfuat nggak perlu. Kalau saya nggak perlu buat fanpage sebanyak-banyaknya, nggak perlu sampai 200. Kalau saya fanpage paling cuma ada 5 atau berapa, tapi saya kelola dengan maksimal.
Nah, maksudnya keluar dengan maksimal gimana? Nah, misal saya buat fanpage cara daftar jadi distributor NASA. Nah, saya di situ uploadnya ya tentang bagaimana cara mendaftar, terus dapatnya apa saja, terus tentang testimoni orang yang sudah daftar. Nah, itu kita harus setiap hari update postingan, Mbak. Jadi jangan buat terus posting sekali, terus nanti seminggu lagi baru diposting, atau bahkan sebulan lagi baru diposting, itu jangan. Nah, jadi Mbak Marfuatin ya tadi ya. Ya, jadi jenengan buat fanpage satu dimaksimalkan dulu di apa? Posting terus. Undang untuk orang like terus. Nah, jadi setelah itu maksimal, yang minimal sudah ada yang like 100 atau 200 orang. Nah, nanti baru pindah ke fanpage yang satunya gitu. Jadi jangan kita langsung buat fanpage 200, setelah itu nggak dipegang, nggak diotak-atik. Nah, itu salah, Mbak. Kalau menurut saya ya, soalnya yang saya jalankan adalah saya buat fanpage satu, terus saya posting. Ketika yang like sudah banyak, nah fanpage saya alhamdulillah sudah yang like itu mesti di atas 1.000 orang. Ya karena saya ya juga iklan juga, tapi itu iklan itu nggak wajib, Mbak. Nggak wajib iklan. Ketika postingan kita menarik, orang otomatis akan nge-like, akan mengikuti fanpage kita. Itu jadi fanpage gak harus banyak-banyak, sedikit tapi dimaksimalkan, dioptimalkan dengan postingan-postingan kita yang tulisannya menarik, Mbak. Itu. Dan fanpage itu sering dibagikan ke beranda kita. Nah, kalau tips saya itu, jadi satu tapi dimaksimalkan. Terus nanti kalau satu udah optimal baru ganti ke fanpage lain. Gak langsung harus buat 200. Sayang, Mbak, kalau kita buat fanpage banyak-banyak tapi nggak dikelola, ya eman-eman juga. Ya, itu. Jika kita sudah melakukan full up offline tapi downline tetap tidak mau bergerak, gimana? Nah, ini seperti Mbak Ida Wahid ya. Ini seperti apa? Kemarin pertanyaan yang ditanyakan ke Pak Hana ya. Kalau kita sudah melakukan bagaimana caranya untuk membangkitkan downline tapi kok downline kita tidak mau bergerak, ya sudah. Pilihan di tangan kita. Kita mau tetap dorong mobil mogok atau kita mau ganti mobil yang baru. Nah, itu. Jadi kalau saya ya, kita sudah berusaha kerja keras untuk mengajak orang atau memprospek, men-follow up orang itu, tapi orang itu tidak mau jalan, tidak mau bergerak, ya sudah, tinggal kita geser ke orang yang mau sukses, kita geser ke orang yang aktif. Nah, itu kita support habis-habisan ke orang yang aktif. Kalau orang yang tidak mau bergerak kok nggak sudah di follow up, menghabiskan waktu, sudah menghabiskan tenaga, sudah menghabiskan bahkan materi, tapi kok mau bergerak, ya sudah, tinggal, Mbak. Eman-eman energinya, Mbak, ganti mobil yang baru. Jadi mobil yang istilahnya yang nggak mau jalan, ya sudah, tinggal aja ganti yang orang-orang baru gitu aja, Mbak. Jadi memperbanyak prospek lagi. Kalau jenengan nunggoni yang nggak aktif, ya kehabisan waktu, Mbak. Tahu-tahu udah setahun aku belum stok, udah 2 tahun aku belum stok, ya karena jenengan kelamaan nunggoni atau kelamaan men-follow up orang-orang yang nggak mau bergerak gitu. Jadi nanti teman-teman akan kaget, wah, saya sudah 3 tahun kok belum jadi stokis, sudah 4 tahun sudah tidak jadi stokis. Nah, itu karena teman-teman kelamaan terlalu fokus pada orang yang tidak mau bergerak. Itu ya. Misal kalau ada jaringan yang salah jalur, bagaimana cara menegurnya? Maksudnya salah jalur yang gimana nih, Mbak Iva? Maksudnya salahnya gimana? Nah, ini salah jalur tentang apa? Kalau saya ya, misal ada salah jalur yang sekiranya kita bisa japri, jelaskan baik-baik, ya dijapri aja, Mbak, dijelaskan baik-baik, Mbak. Tapi kan definisinya, penjelasannya kan salah jalannya bagaimana, saya nggak paham ya ini ya, Mbak. Tapi kalau saya sarankan ya ditegur dengan cara japri aja, Mbak, jangan di grup. Nah, jadi biar rahasianya terjaga. Misal Mbak Rahma nautanya, misal jaringan kita fokus sama konsumsi aja, jual aja nggak pun. Ya, ini Mbak Rahma ya. Nah, jadi tipe downline kita tuh ada penjual saja, pedagang, pemakai, atau pebisnis. Nah, kalau memang dia itu hanya jualan saja, ya sudah, memang dia tipenya penjual, bukan pebisnis. Nah, kalau tipenya orang itu pebisnis, nah tanpa dioyak pebisnis, tanpa dioyak untuk pakai produk, untuk jualan produk, otomatis dia akan menjual produk. Nah, jadi kalau Mbak Rahma punya downline yang tipenya seperti itu, ya itu memang
eh, dia tidak punya mental pebisnis Mbak. Dia memang mentalnya mental penjual dan mental pemakai aja. Jadi itu juga apa nggak perlu dioyak-oyak untuk jadi membangun jaringan, nggak perlu, nggak apa-apa. Nanti begitu Mbak Rahma jadi stokis kan itu juga akan menghasilkan omset Mbak Rahma, karena karena dolen itu tetap akan order dan Mbak Rahma akan dapat poin, akan dapat penghasilan dari HSHD itu Mbak. Itu jawaban saya ya. Jadi tipe tipe dolen kita itu ada pebisnis, ada penjual, ada pemakai gitu. Jadi tidak apa tidak semua orang itu mentalnya ada pebisnis Mbak. Nah jadi nggak perlu dioyak-oyak lagi ya Mbak ya, tapi tetap di apa di follow up untuk agar selalu jalan, karena nanti biar Mbak Rahma kalau Mbak Rahma sudah jadi stokis itu akan menghasilkan omset juga. Siapa tahu nanti di bawahnya yang hanya jualan itu ada calon mitra yang bagus. Nah itu nanti Mbak Rahma bisa turun support ke mitra di bawahnya itu Mbak. Karena kalau apa walaupun nggak mau bangun jaringan, tapi paling nggak kan mungkin punya satu dolen atau dua dolen ya. Nah kalau satu dolen atau dua dolen di bawahnya kok sekiranya bagus untuk kita support jadi pembangun jaringan, ya kita support gitu aja Mbak. Yang atasnya lewati nggak masalah itu. Cara rekrut member tertarget gimana Mas? Rekrut online atau offline? Nah kalau online saya nyasar aja Mbak. Kalau online kita kan hanya posting terus diiklankan ya, kita nggak bisa menargetkan ini mau apa enggak. Tapi yang jelas kita bisa mencari calon mitra kita yang mau dicari di kota mana. Nah kalau iklan bisa Mbak. Misal kita mau nyari iklan mau nyari orang di Jogja, mau nyari orang di Semarang. Nah ini kita bisa menargetkan orang yang kita mau cari. Nah itu kalau online. Terus kalau offline, kalau saya pakainya daftar nama Mbak. Saya targetkan kita buat daftar nama, eh, kita tulis semua daftar nama kita. Setelah itu kita buat kategori. Nah kategori itu sekiranya ABC. Nah nanti Mbak Dita kan mungkin tahu ya, oh ini teman saya yang ini nih kalau diajak bisnis biasanya seneng. Oh teman saya ini kalau diajak bisnis kok kurang suka. Nah nanti kan Mbak Dita bisa apa? Bisa pertama kali memprospek orang yang yang bisa diajak bisnis. Nah targetnya gitu Mbak. Jadi kalau offline Mbak Dita harus buat daftar nama dulu sebanyak-banyaknya itu. Kalau Mbak Dita belum paham daftar nama itu apa, nanti langsung konsultasi ke upline. Nah ini kan kalau saya kan garis besarnya ya daftar nama itu nulis orang-orang yang Anda kenal, nama, alamat. Nah itu nanti setelah itu kita kategorikan ya Mbak Dita ya. Nah nanti yang sekiranya orang itu suka diajak bisnis itu yang di prospek duluan ya. Target yang ditargetkan yang di prospek duluan yang A gitu Mbak. 3 potensi tadi Mbak Wahyu. 3 potensi tadi ada aktif, pasif, nasa, terus satunya apa? Masif Mbak. Nah Mbak Wahyu ya, masif income. Nah, masif income itu penghasilan besar dalam waktu yang singkat. Nah misalnya gini, Mbak Wahyu punya dapat orderan 1000 kristal egg atau 100, kalau 1000 mungkin kebanyakan ya, 100 kristal egg. Nah 100 kristal egg kan untungnya 90.000 kali 100 kan udah 9 juta. Nah dalam waktu yang singkat Mbak Wahyu sudah dapat keuntungan 9 juta. Itu namanya massive income, penghasilan besar dalam waktu yang singkat. Nah misal Mbak Wahyu jadi karyawan, maaf ya, mungkin 9 juta kan harus dapat 3 bulan atau 2 bulan. Nah tapi kalau di NASA kan kita dapat orderan 100 kristal egg dalam waktu sehari, kita bisa dapat hasil 9 juta. Nah lebih besarnya lagi, kita dapat proyek, misal kita dapat pemupukan sawit, kita bisa dapat untuk mupuk sawit 1000 hektar. Nah untuk mupuk sawit 1000 hektar itu yang dibutuhkan 5.000 super nasa granul dan 1.000 power nutrition yang 3 kilo. Nah itu poinnya sudah 400.000 lebih dan keuntungannya sudah lebih dari 200 juta itu Mbak. Nah itu namanya passive income ya, massive income ya. Jadi penghasilan besar dalam waktu yang singkat. Nah itu adalah salah satu potensi yang ada di NASA. Nah kalau Mbak Wahyu, maaf tadi saya udah bilang, misal jadi masih karyawan dapat keuntungan 9 juta kan mungkin merasa udah besar ya, dalam sehari dapat keuntungan 9 juta. Nah itu adalah salah satunya Mbak. Masa ada beberapa grup reseller tapi kok malah pada nggak minat, bahkan keluar gimana ya?
Ya itu kalau sudah nggak minat ya sudah Mbak, nggak perlu dipaksa-paksa karena memang tipenya orang beda-beda Mbak. Itu Mbak. Gimana caranya prospek ke calon pembeli dan calon member supaya tak kabur? Gimana caranya prospek calon pembeli? Nah, ini Mbak ya. Saya tadi udah bilang Mbak, misal kalau kita online, kita sudah posting ya Mbak ya, sudah posting terus ada yang komen-komen, tapi kok setelah itu nggak ada kabar, kita menanyakan lagi Mbak, kita yang full up duluan. Nah kita yang nanya ke kabarnya, gimana Mbak, jadi beli berapa, jadi beli kapan, nah itu. Nah, kalau teman-teman tanyanya jadi beli apa enggak, mungkin jawabnya enggak, tapi kalau mau beli kapan mungkin jawab sekarang atau besok, nah itu ya Mbak. Jadi Mbak Mbak Sri Wahyuni harus full up Mbak, harus menanyakan lagi Mbak. Supaya nggak kabur. 2 hari kok nggak ada kabar ya, tanyakan kita yang menjemput gitu, menjemput bola. Gabung apa, saya sudah lama gabung Dulit dapat member, gabung Dulit dapat masuk gimana Mbak, saya nggak mudeng nih Mbak Nur Faridah nih. Bagaimana cara kita memberikan arah ke calon member yang dari luar kota, pulau untuk gabung NASA tapi udah ongkir yang berat. Nah Mbak Maria, misal tinggalnya di Jawa terus mau ada prospek di luar pulau ya Mbak ya. Jadi Mbak, kalau di FKS itu kan ada beberapa stokis, ada puluhan stokis yang tinggalnya di macam-macam di luar pulau Mbak. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Palembang, ada yang di Padang, ada yang pokoknya jauh di luar kota, banyak di luar pulau Mbak. Nah, jadi Mbak misal mau gabung, silahkan gabung ke saya. Nanti misal mau beli produk bisa disarankan ke stokis under FKS yang di kota itu Mbak. Atau Mbak order 3,5 juta, nanti free ongkir dikirim dari kantor itu Mbak. Kalau Mbak Maria misal di Jawa Timur, nah terus stokisnya siapa? Misal stokisnya Mbak Ismawati atau siapa? Nanti tanya Mbak Ismawati, Mbak, saya punya dolen di Kalimantan, Mbak, yang punya kenalan nggak di stokis di Kalimantan biar dolen saya ini belanja dan poinnya masuk. Nah gitu Mbak. Jadi disarankan order ke stokis di kota itu yang di bawahnya FKS gitu Mbak. Jadi pertama kalinya tetap kita tarik untuk jadi mitra kita, tapi untuk order bisa di stokis kota yang ada di situ di under FKS. Nanti Mbak Mari bisa tanya apply-nya yang stokis, tanya-tanya stokis di kota ini siapa. Terus kalau misal kok tetap nggak mau datang ke itu, bisa disarankan order 3,5 juta, nanti free ongkir dikirim dari kantor gitu Mbak. Nah itu ya Mbak ya. Kalau udah full up gak respon gimana Mas? Ya udah tinggal Mbak Ayu ya, ganti yang baru aja Mbak. Nggak usah capek-capek full up terus Mbak. Pertanyaan saya tadi Mas, yang dimaksud sedekah subuh gimana? Nah gini Mbak Nurjana ya, yang saya lakukan gini Mbak. Yang saya lakukan adalah sedekah subuh itu sebelum saya misal saya keluar rumah ya Mbak ya. Saya keluar rumah mau ke masjid, mau subuhan. Nah saya sebelum masuk masjid itu saya ngasih uang ke kotak itu Mbak. Tuh. Nah itu Mbak, jadi setelah sebelum saya masuk ke masjid saya ngasih uang ke kotak. Nah kebetulan saat ini masjid saya baru direnovasi, jadi saya jarang ke masjid. Tapi kan kalau sekarang bisa ini ya Mbak, bisa transfer ya Mbak. Kita mau sedekah, misal mau ke panti asuhan, kita mau sedekah ke kaum duafa, kita bisa transfer lewat HP Mbak, M-Banking. Nah sebelum kita subuhan kita M-Banking. Atau maaf. Nah ini Mbak, nah kebetulan di tempat saya juga ada kotak ini Mbak, kotak ini koin NU aja. Jadi saya setiap pagi bisa saya masukkan gitu Mbak. Jadi sedekah subuh itu intinya setiap kita mau subuhan kita sedekah dulu gitu. Entah berapa nominalnya, yang penting konsisten gitu. Waduh, yang tadi pertanyaan di atas sudah kebaca ini, maaf ya. Untuk YouTube itu materinya hilang dah nih. Bagaimana meyakinkan konsumen rutin kita buat gabung di mitra? Bagaimana meyakinkan konsumen rutin kita buat gabung dari mitra selain jadi dengan tanya rutin mau gabung? Bagaimana meyakinkan konsumen rutin kita buat gabung jadi mitra selain dengan tanya rutin mau gabung kapan? Mbak, ini misal
kita sudah punya Mbak Luciani ya. Nah, misalnya kita sudah punya apa? Reseller atau kita punya konsumen yang sudah rutin beli ke kita dan kita mau tawari jadi mitra gitu ya Mbak ya. Nah, misal kita sudah menjelaskan tentang potensinya, sudah menjelaskan tentang bisnisnya, tapi kok masih tetap nggak mau, ya sudah, berarti orang itu nggak mau jadi mitra kita Mbak. Maunya cuma jadi konsumen aja gitu. Jadi nggak perlu dipaksa Mbak. Ganti orang yang baru gitu. Mau tanya mas gimana caranya kita ngaduh. Maaf ya ini karena apa? Chattingnya banyak banget, jadi yang belum kebaca itu langsung naik hilang. Pengen, aduh. Oh iya, kalau saya selalu diminta untuk bayar Pak. Jadi aduh. Maaf ya, ini saking banyaknya chatting jadi nggak kebanyak nih apa, nggak kebaca nih, naik terus saya turunkan udah apa nggak bisa. Mungkin nanti untuk pertanyaan-pertanyaan saya jawab di komentar aja ya, soalnya ini nggak kejawab semua. Pas mau baca otomatis udah naik, udah hilang karena udah kedorong yang bawahnya, terus tak turunkan lagi udah nggak bisa. Nanti saya jawab di komentar. Saya sering nemu konsumen yang nanya produk dan harga, setelah saya jelaskan ujungnya nanti saya kabarin atau nunggu uang ada. Nah, itu perlu di follow up Pak. Saya kadang malu nanyain kalau konsumen udah berpesan kan. Gak apa Mbak, tanyain aja Mbak Isna. Di follow up, misal sudah bilang gitu ya, nanti kalau udah ada uang saya kabari. Nah, 2 hari lagi ditanyakan Mbak gimana Mbak, jadi beli kapan. Nah, misal sudah ditanyakan kok tetap oh Mbak nanti saya kabarin lagi, ini belum ada uang. Nah, kemungkinan memang belum ada uang beneran, atau memang belum mau beli. Nah, itu aja Mbak, jadi nggak perlu dioyak-oyak. Nanti kalau kita memang sudah rezekinya, kita otomatis akan masuk ke kita gitu Mbak, akan beli ke kita. Berarti masukin celengan sedekah bisa, yang penting pakai Mbak. Ya Mbak Musarafah. Nah, kali ini kan ini bukan celengan ya Mbak ya, ini kebetulan maaf ya, ini koin NU, kota NU. Kebetulan di tempat saya ada kota NU ini, yang ini adalah yang diambil tiap bulan sama pengurus NU. Nah, jadi saya tinggal masuk gitu, nanti tiap bulan diambil. Nah, yang penting kita tiap pagi kita mengeluarkan gitu aja Mbak, sedekah gitu. Nggak harus ke celengan atau nggak harus ke kotak masjid. Setiap kita misal ada tetangga, ketemu orang pas mau mau keluar rumah, kasih aja gitu Mbak. Nggak harus ke celengan ya, transfer MPG lebih cepat, lebih mudah. Untuk calon member Mbak Sri, untuk calon member kalau tahu daftar Banjar pasti nggak jadi. Belum ada uang mau tanya. Ini kalau kalau gitu biasanya nggak niat beli ya Mbak. Misal nanti saya tanya suami dulu ya, atau ini ya, itu biasanya nggak niat beli itu Mbak. Cuma alasan aja itu Mbak. Oke Mbak Rahma. Mbak Elinda, Mas kalau semisal order bukan di stokis yang kita daftar, apakah nanti tetap akan dapat poin Mas? Nah Mbak Eli ya, Mbak Elinda, tadi saya sudah sarankan kalau order misal bukan di stokisnya Upland, disarankan ke stokisnya under FKS Mbak, yang pasti kenal. Nah, misal Mbak Linda stokisnya siapa, terus nanti bilang ke tempat, tanya ke stokisnya, Mbak saya mau order ke stokis ini, kenal apa enggak. Nah, itu jadi minta rekomendasi stokisnya Mbak Elinda. Mbak kalau saya mau order di sini, ordernya ke stokis mana ya, ke siapa ya gitu. Nanti kan sama stokisnya Mbak Linda akan disarankan untuk order ke ini yang pasti amanah untuk melaporkan poinnya gitu Mbak. Gitu ya. Jadi minta saran ke upline stokisnya Mbak. Kalau untuk YouTube itu lebih baik buat video sendiri atau ambil video yang sudah tersedia? Dua-duanya bagus Mbak Marfuatin. Mau buat video sendiri bagus, mau ambil yang dari NASA tinggal kita edit ya lebih bagus. Tapi kalau buat sendiri kelamaan ya Mbak. Lagi pula saya rasa mungkin kurang profesional ya. Tapi kalau yang sudah ada di NASA kan kita tinggal ngedit sedikit, nanti bisa diupload, kita kasih nomor HP,
kita kasih deskripsi judul, nah enak, waktunya lebih cepat Mbak. Nah gitu Mbak. Wah iya Mbak. Alhamdulillah Bu Maria ini ya, di tempat saya juga ada Pak, namanya itu Mbak, Bu Mariana. Jadi mungkin di tempat lain kan nama beda nama, yang penting kita sedekah subuh aja, tiap subuh kasih sedekah gitu. Mbak Nurul ya. Mbak ini Mas mau tanya, kalau misal menjual produk NASA harganya di bawah standarisasi yang sudah ditentukan itu boleh nggak? Misal nggak boleh Mbak, harus sesuai daftar harga ya Mbak ya. Kalau jual nggak boleh di bawahnya Mbak. Mbak Ika apa ini, terus Mbak Musawa ya, kebanyakan calon member itu mau daftar dan tahu biaya 200, kebanyakan nggak jadi, itu gimana Mas? Ya nggak apa-apa Mbak, berarti memang dia nggak niat jadi member Mbak. Kalau niat jadi member walaupun nggak punya uang 200, biasanya dicari-carikan gimana caranya biar bisa daftar Mbak gitu. Jadi Mbak Sri Wahyuni harus bekerja dengan orang yang tepat gitu aja Mbak. Jangan bekerja dengan orang yang tidak tepat, itu akan malah jadi beban kita gitu Mbak. Mbak Evi kan menarik pembeli agar percaya produk kita ya Mbak Evi ya. Bisa kita kasih testimoni atau bisa misal nggak percaya dengan produknya ya kita kasih testimoni produknya ya Mbak ya. Testimoni kan banyak banget, ada di YouTube, di Instagram Mbak Jimiati. Bagaimana cara ngomongnya kepada downline laki-laki apalagi bapak? Lah masih ngomong gimana Mbak? Kalau misal hanya sekedar prospek ya biasa saja, nggak usah ada sungkan atau malu. Saya pun bapak-bapak saya laki-laki, tapi saya sering dapat downline-nya itu kebetulan banyak ibu-ibu. Nah saya komunikasi ya biasa saja, nggak ada rasa gimana Mbak. Yang penting saya niatnya komunikasi ya bisnis gitu aja Mbak. Jadi Mbak Jumiati misal mau prospek bapak-bapak atau mas-mas ya niatnya bisnis gitu aja Mbak. Jangan chatting yang aneh-aneh. Nanti kalau misal bapaknya kok atau calon downline atau downline-nya kok sudah mulai aneh-aneh ya, nanti Mbak Jumiati batasi aja lah chattingannya Mbak. Jangan terlalu sering gitu Mbak. Pertanyaan saya belum lihat yang mana ya Mbak Tina hilang ya Mbak. Pertanyaan Mbak, saya masih kesulitan tarik member orang yang belum kenal Mas, gimana caranya? Orang yang masih kesulitan cari member orang yang Mbak Asia, maksudnya belum kenal, mau online atau offline gitu Mbak. Nah kalau Mbak Asia mau online ya kita tinggal posting aja Mbak, nanti bisa chattingan. Tapi kalau offline ya Mbak Asia harus berani belajar presentasi Mbak, harus berani belajar cara menjelaskan tentang potensi produk, potensi bisnis NASA. Nah kalau Mbak Asia nggak bisa ngomong menjelaskan tentang potensinya ya orang nggak akan percaya Mbak. Jadi Mbak Asia harus belajar bicara, harus mempelajari tentang marketing plan, harus mempelajari potensi produknya, potensi bisnisnya Mbak. Kalau Mbak Asia nanti sudah pinter bicara, sudah paling nggak sudah menguasai lah, nanti orang yang kita mau kita prospek walaupun belum kenal tuh akan percaya Mbak. Tapi kalau Mbak Asia misal menjelaskannya kok bicaranya kok nggak lancar atau bahkan ditanya nggak bisa jawab, ya nanti orang yang mau kita prospek ya ragu. Nah gitu Mbak. Jadi Mbak Asia harus belajar tentang potensinya produk, tentang potensinya NASA, belajar ngomong. Nah itu Mbak Siti Komsatun ya. Bagaimana cara panjenengan membangun bisnis jaringan yang sudah luas lewat online? Nah, tadi saya sudah bilang Mbak, kalau lewat online ya saya buatkan grup WA. Seperti jenengan kan sekarang sudah punya grup WA ya Mbak ya. Nah itu kita tinggal bina lewat grup WA aja Mbak. Dan setiap ada pertemuan ya kita promosikan gitu aja Mbak online. Jadi pertama tetap buat grup WA, terus kasih bimbingan di grup WA. Ya walaupun jenengan kan tiap pagi sudah kasih semangat, sudah kasih doa. Nah itu adalah salah satu bimbingan itu Mbak, pendampingan. Walaupun yang jawab masih sedikit atau bahkan nggak ada yang jawab, paling nggak Mbak Siti Komsanto sudah punya grup WA. Itu adalah sudah salah satu cara untuk
membina jaringan, membangun jaringan lewat online itu Mbak. Itu Mbak. Bagaimana jika di tempat lain menjual harga murah, apalagi jualnya kadang lebih murah dari harga distributor. Nah ini Mbak Maria bisa laporkan ke bagian NASA Mbak, bagian humas NASA. Nanti Mbak Maria bisa laporkan, oh ada member ini nomor ID ini jualnya segini. Kalau bisa, kalau ada lagi malah difoto jualnya pas transaksi atau pas posting produk ini ada harganya. Nanti Mbak Maria bisa laporkan ke bagian humas NASA Mbak. Bagian humas NASA nanti ada nomornya di di www.naturalanusantara.co.id. Nanti ketik pelayanan, nah di situ ada nomor-nomor pengaduan. Nanti Mbak Maria bisa laporkan. Nanti orang yang dilaporkan nomornya akan dicabut Mbak. Kalau terbukti menjual di bawah harga gitu Mbak. Mas di Shopee banyak yang jual di bawah harga, standar gimana caranya? Nah ini Mbak Tri Haryani. Kalau saya nggak yang di Shopee banyak yang jual di bawah harga itu, saya nggak tak usah bikin pusing Mbak. Biarkan mereka jualan semurah-murahnya, kita jual sesuai daftar harga atau bahkan lebih mahal. Yang jual lebih murah itu biasanya nggak awet Mbak, bener nggak awet, karena menzolimi orang banyak, gitu aja Mbak. Jadi biarkan dia menjual semurah-murahnya. Lagi pula yang saat ini menjual murah sedang dia mesti sama orang NASA itu bagian IT baru dicari-cari Mbak, dicari terus. Misal terbukti menjual murah, ketahuan nomor ID-nya, nanti di blacklist gitu Mbak. Jadi sikapnya kita nggak usah ikut-ikutan lah, nggak usah ikut-ikutan jualan murah. Kita sesuai jalannya aja, insya Allah berkah gitu Mbak. Yang jualan di bawah harga kan menzolimi orang banyak, mesti nggak berkah gitu aja Mbak. Jualan banyak tapi terus nanti ada pengeluaran yang lebih banyak, entah keluarganya ada yang sakit atau apa kan, nah malah repot sendiri Mbak. Waduh, pertanyaannya masih banyak banget ya nih ya. Nah, dan sudah hampir 2:30 ya. Ini aja ya. Nanti saya jawab lewat komentar aja ya. Sambil saya nanti jalan, nanti saya balas lewat komentar karena sudah hampir 1,5 jam. Nah, maaf ya teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab. Nanti insya Allah saya jawab lewat komentar. Nah, jadi sekarang PR-nya untuk teman-teman adalah full up. Teman-teman full up. Aduh, masih banyak pertanyaan ya. Ini Mbak ya, ini saya selesaikan. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan saya buka satu persatu di komentar, nanti saya balas. Nah, sekarang untuk Untuk PR-nya teman-teman adalah teman-teman silahkan full up, entah itu calon mitra atau yang sudah jadi mitra atau konsumen atau calon konsumen. Nah, sembarang teman-teman silahkan full up, entah online entah offline. Nanti dibuat dokumentasi. Nah, dokumentasinya gimana? Misal teman-teman full up-nya offline, nanti difoto. Nanti misal teman-teman baru bicara, baru prospek ya, nanti selfie ya sama calon prospeknya atau yang di full up itu. Nah, nanti fotonya diupload ke grup Telegram ya mungkin ya, nanti ya untuk laporan tugasnya ya. Nah, nanti kalau yang offline, kalau yang online, nah misal boleh Mbak kalau jual bawah di atas harga boleh banget. Nah, nanti yang full up-nya online, nanti misal WA-an atau chattingan di Facebook, komentar, nanti tinggal di screenshot. Nah, di screenshot terus buktinya laporkan ke grup Telegram. Nah, itu ya Mbak ya. Jadi itu PR-nya teman-teman Mbak, Mas. Saya kebanyakan lihat Mbak semua nih, yang bapak-bapak jarang banget. Oh, yang masih standby nih Mas Arifin nih. Ya, jadi itu ya. Nanti PR-nya teman-teman adalah full up, entah online, entah offline. Dalam sehari dapat berapa orang. Nah, nanti dibuat dokumentasi. Yang offline ya difoto, fotonya, oh saya baru full up ini. Nanti fotonya kirim ke Telegram, kasih keterangan. Saya baru full up calon mitra, atau saya baru full up downline saya, atau saya full up calon konsumen atau konsumen saya. Nah, itu jadi ini kasih keterangan yang offline ya. Kalau yang online tinggal di screenshot aja, screenshot bukti chattingnya gitu ya. Itu adalah PR teman-teman. Nanti silahkan teman-teman kerjakan.
Woi, Pak Edri, masih standby. Bapak-bapak nih, Pak Guru nih. Nah, dari tadi yang komen saya lihat ibu-ibu semua ya, Pak. Nah, jadi itu PR-nya teman-teman ya. Nanti saya tunggu di grup Telegram, nanti saya pantau itu PR-nya terus sama kesimpulannya nanti kan dikirim ke grup apa di Google itu ya, dikirim ya. Nah, itu PR-nya terus ini sekali lagi teman-teman jangan sampai terjebak di wah ini ada masih Mas Abizin hadir ya. Tadi ibu-ibu terus. Jadi sekali lagi teman-teman jangan sampai terjebak di zona nyaman ya. Nah, jadi yang saat ini masih bekerja silahkan bekerja. Nanti kalau mitra-mitranya sudah mulai besar, sudah omsetnya sudah besar, silahkan teman-teman mulai pindah kuadran kanan. Karena apa? Karena di kuadran kanan itu enak, waktunya bebas, insya Allah finansial juga bebas. Nah, jadi mau pergi kemana, mau kapanpun bisa. Tapi kalau masih di kuadran kiri, masih jadi karyawan, misal mau ada acara hari kerja harus izin. Nah, itulah. Jadi teman-teman jangan terjebak di zona nyaman karena kenyamanan akan membunuh potensi kreativitas yang kita miliki. Nah, jadi kenyamanan akan membunuh potensi dan kreativitas yang kita miliki. Jadi misal teman-teman mau bergerak mau apapun terbatas, dibatasi sama jam kerja. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi jangan sampai terjebak di zona nyaman karena kenyamanan akan membunuh potensi kreativitas teman-teman semua. Nah, jadi kalau teman-teman yang saat ini masih jadi karyawan ya bersabar dulu. Kerja keras 2 tahun aja, kerja keras 2 tahun, maksimalkan totalitas membangun selama 2 tahun. Insya Allah akan jadi stokis. Setelah jadi stokis, teman-teman akan pindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Nah, itu ya, kalau kuadran kanan itu enak banget. Mau pergi kemana, kapanpun, jam kerja, jam libur, punya uang atau enggak. Nah, kalau kuadran kanan insya Allah uang ada terus. Apalagi sudah jadi stokis yang qualified. Nah, itu ya. Nah, itu materi saya teman-teman ya. Ya bener Pak Edrik, bapak-bapak, Mas Arifin ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Dari jam 1 sampai setengah 3 ini bila ada salah kata yang saya lontarkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada ilmu yang bermanfaat supaya bisa jadi ilmu teman-teman untuk mempermudah teman-teman untuk menjalankan bisnis NASA. Nah, sekali lagi apabila saya banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ilmunya bermanfaat, semoga jadi ilmu teman-teman semua untuk mempermudah teman-teman semua dalam menjalankan bisnis NASA. Sekali lagi, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!